Lagi-lagi kita miris sama sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini soal kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Bahar Smith CS kepada Rida, salah satu anggota Banser. Pada hari yang sama, Bahar ditetapkan sebagai tersangka, kepolisian menangguhkan penahanan Bahar. Hal ini seperti disampaikan kuasa hukum Bahar, Ikhwan Tuan Kota. Bahar bin Smith diberikan penangguhan penahanan sehingga tidak dilakukan penahanan dan sudah kembali pulang, ucap Ikhwan. Menurut Ikhwan, ada beberapa alasan kenapa penahanan Bahar ditangguhkan. Antara lain, Bahar adalah tulang punggung keluarga, punya tanggung jawab mengajar santri dan dinilai kooperatif. Beliau juga akan kooperatif menjalani proses hukum. Ada jaminan dari pihak keluarga, lanjut Ikhwan. Pada hari yang sama, tepatnya Rabu 11 Februari 2026, Bahar Smith juga muncul lewat sebuah video, menyampaikan permintaan maaf dengan harapan kasusnya akan diselesaikan dengan restoratif justice. Saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida, ucapnya. Dalam video itu dia juga meminta maaf ke GP Ansor. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah, lanjutnya. Nah, buat yang belum tahu, kasus ini bermula pada tanggal 21 September 2025 saat acara Maulid Nabi di Cipondo, Tangerang. Korbannya Rida, anggota Banser, hadir sebagai jemaah dan disebut ingin bersalaman setelah acara. Dengan niat baiknya itu, sayangnya dia malah dihadang dan dibawa ke ruangan di sekitar lokasi. Laporan polisi pun masuk pada tanggal 22 September 2025. Setelah penyidikan berbulan-bulan, Polres Metro Tangerang Kota resmi menaikkan status Bahar jadi tersangka lewat SP2HP tertanggal 30 Januari 2026. Ia dijerat pasal 365, 170, 351 Junto 55 KUHP. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, penetapan itu dilakukan setelah 3 tersangka lain memberi keterangan bahwa Bahar ikut melakukan pemukulan. Nah, kabar terbarunya, pihak korban menyatakan keberatan akan penangguhan penahanan Bahar. Mereka juga belum menerima permohonan maaf dari Bahar dan menolak upaya restoratif justice. Secara langsung kami tidak menerima permohonan maaf dari Bahar Smith, termasuk korban juga belum menerima. Ucap Kasat Korkap Banser NU Kota Tangerang Slamet Purwanto. Sekali lagi, atas nama Banser Kota Tangerang, tidak ada kata damai. Lanjutkan, tuntaskan, penjarakan, tegas Slamet. Secara aturan, penangguhan penahanan memang diatur dalam KUHP. Tapi pertanyaannya, apakah layak penangguhan itu diberikan ke Bahar? Sebagai pelaku kekerasan, ini bukan yang pertama kalinya dilakukan sama Bahar. Bahkan sebelumnya dia pernah divonis 3 bulan penjara dalam kasus perusakan tahun 2012. Tahun 2019, ia divonis 3 tahun penjara dalam perkara penganiayaan 2 remaja. Dia juga pernah dihukum dalam kasus penganiayaan sopir taksi online dan ujaran kebencian pada 2022. Dalam praktik penegakan hukum, adanya riwayat kasus pidana biasanya menjadi salah satu faktor pertimbangan penangguhan penahanan. Terkait restoratif justice diatur melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Salah satu ketentuannya, restoratif justice diberikan kalau ada persetujuan korban tanpa tekanan. Dalam kasus ini jelas korban secara terbuka menyatakan menolak damai. Buat kami di Gerakan Peace, kekerasan tidak bisa dibenarkan siapapun pelakunya. Status tokoh agama tidak boleh melemahkan akuntabilitas hukum. Aparat memang punya kewenangan memberi penangguhan, tapi jejak hukum pelaku mestinya jadi pertimbangan serius. Yuk kawal terus proses hukum terhadap Bahar.